Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Agusti dengan NIM 2414010187. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Tabawi dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihin aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihin aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihin aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw ittiflil ladzina lam yazharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan asbabun nuzul dalam Quran surat An-Nur ayat 30-31. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari jalur Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda berjalan menyusuri salah satu rute jalan di kota Madinah. Di saat yang sama, melintas seorang wanita yang berpenampilan menarik dengan leher dan dada yang agak terbuka sesuai dengan model pakaian kasual wanita Arab masa itu, sebelum jilbab diwajibkan secara ketat. Pemuda tersebut terpikat secara visual dan terus memandangi wajah serta lekuk tubuh wanita tersebut tanpa berkedip. Ia berjalan maju dengan kepala menoleh ke belakang mengikuti pergerakan sang wanita, hingga ia kehilangan konsentrasi spasial terhadap lingkungan sekitarnya. Akibat pandangan mata yang tidak terkendali itu, wajah si pemuda membentur tembok pinggir jalan dengan keras, hingga hidung dan dahinya terluka robek mengeluarkan darah. Pemuda itu sadar dan menyesali perbuatannya. Lalu segera menghadap Rasulullah SAW dengan kondisi wajah berlumuran darah untuk menceritakan kecerobohan visualnya. Peristiwa kecelakaan fisik akibat dorongan impuls seksual ini memicu diturunkannya aturan
gadul basar atau menundukkan pandangan sebagai regulasi preventif kesehatan mental dan moralitas sosial bagi komunitas muslim. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 30-31 ini. Yang pertama yaitu nilai pengendalian diri, yang mana pelatihan regulasi diri terhadap dorongan nafsu internal di tengah ekosistem modern yang dipenuhi distorsi visual digital. Keberhasilan pendidikan karakter dalam Islam terletak pada kemampuan siswa untuk memalingkan pandangan mata dan perangkat digitalnya dari konten yang merusak moralitas atau pornografi dan aksi asusila secara mandiri. Hal ini membangun kepribadian yang otonom dan memiliki daya tahan moral yang tinggi terhadap godaan zaman. Yang kedua, nilai keadilan dan kesetaraan gender komparatif. Ayat ini memuat nilai keadilan gender dalam penegakan aturan moralitas sosiologis. Allah tidak hanya membebankan kewajiban menjaga kesucian kepada pihak wanita saja, melainkan memulainya dengan perintah tegas kepada kaum laki-laki di ayat 30. Hal ini mendidik lembaga pendidikan untuk menerapkan kurikulum yang adil, melatih siswa laki-laki untuk menghormati wanita dengan cara menjaga pandangan dan pikirannya, serta melatih siswi untuk menghargai dirinya sendiri dengan cara menjaga aurat dan kehormatannya. Yang ketiga, nilai kesadaran akuntabilitas ilahi. Penutup ayat dengan kalimat innallaha khabirun bima yasnauna memberikan nilai pendidikan berupa penguatan kesadaran akan kehadiran Allah. Siswa dididik untuk mengerti bahwa Allah mengawasi setiap kedipan mata yang sengaja maupun gerakan hati yang tersembunyi. Kesadaran metafisika ini jika terinternalisasi dengan baik akan melahirkan karakter jujur ilmiah, terhindar dari plagiarisme, dan membentuk pribadi yang konsisten berperilaku luhur di ruang sunyi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam tafsir terbawi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.